Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa man walah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, alhamdulillah kita hadir di ruangan aula kantor KUA Kecamatan Bukit Batu, yang mana berkat izin dari Allah Subhanahu wa taala semata kita bisa hadir pada hari ini dalam kegiatan podcast bersama dengan saya Dadi Arsandi, penyuluh agama Islam Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis Riau. Kemudian salawat dan salam tidak terlupakan pula untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa dianugerahi syafaat daripada beliau sampai di akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik para pemirsa dan sedang pendengar yang berbahagia, pada pagi hari ini kami akan membuka tema podcastnya tentang kemakmuran masjid, yang mana alhamdulillah pada pagi hari ini kami sudah menghadirkan bagian kepengurusan kemasjidan kantor KUA Kecamatan Bukit Batu, yaitu bersama dengan Pak Haji Masuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak telah bersedia hadir di tempat kami dalam acara kegiatan podcast ini. Kemudian bersama dengan kita juga sebelah kiri saya hadir bersama kami Haji Dawang, ya, yang mana beliau adalah Ketua Dewan Dakwah Islam Kecamatan Bukit Batu. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak telah bersedia hadir meluangkan waktu di undangan kami di dalam kegiatan podcast pagi hari ini Pak. Semoga kita semua diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa sedang mendengar yang berbahagia, kita barangkali untuk pagi hari ini langsung saja sedikit bercerita tentang permasalahan ataupun ibarat tentang kemakmuran masjid yang berada khususnya di lingkungan Kecamatan Bukit Batu. Mengingatkan bersama dengan kami ada Pak Haji Masuri juga di sini, bagian kepengurusan kemasjidan KUA Kecamatan Bukit Batu. Sebelumnya minta izin kepada Pak Haji Dawang, saya coba bertanya dulu kepada Pak Haji Masuri. Pak Haji, sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah berkah. Begini Pak Haji, kita kan tahu situasi keagamaan khususnya ya Islam di wilayah Kecamatan Bukit Batu ini, ada hal-hal yang kadang-kadang sedikit membuat kita menjadi suatu pertanyaan atau PR bagi kita, Pak Haji ya. Ini kita kan berkaitan dengan tema kemakmuran masjid, Pak Haji. Ya. Yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya tanyakan dengan Pak Haji, barangkali ini bisa meluas kepada masyarakat Kecamatan Bukit Batu khususnya Pak Haji ya, bisa menjadikan suatu edukasi bagi masyarakat pendengar semuanya. Menurut Pak Ustadz ataupun menurut Pak Haji, kemakmuran masjid yang sebenarnya itu seperti apa menurut pandangan Pak Haji? Silakan Pak Haji. Oke. Baik, terima kasih Ustaz Dadi Arsandi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama tentu saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya sama-sama Ustaz Dadi Arsandi yang hari ini berkenan memberi kesempatan kepada kami untuk katakanlah sekedar berdiskusi ya tentang
apa yang menjadi tema yang mungkin menjadi pemikiran dari Pak Ustadz dan dari Sandi itu masalah kemakmuran masjid. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada, para pendengar semua, yang pertama mungkin kita perlu sampaikan ketika kita bicara menyebut atau mendengar nama masjid, tentu kita yang terbayang di kita adalah sebuah bangunan yang megah, ya. Ada juga yang sederhana, yang ciri khasnya itu selalu sebagai simbolnya ada kubah-kubahnya sebuah masjid. Ya kira-kira seperti itu saya. Kalau kita bicara masjid ya seperti itu ya. Ya. Nah, tapi jauh daripada itu kita tentu tidak bisa melupakan apa itu sebenarnya masjid, terutama masjid itu gunanya dibangun, dibuat di tengah masyarakat untuk apa, ya. Nah, lantas ketika sudah ada ditampakkan masjid itu, ya seperti itu. Ya, ada sebagai ikon aja, tempat orang foto-foto aja begitu kan, jadi santai ya. Nah, tapi mungkin tentu kita tidak sependapat, ya. Kemudian pendapat kita bagaimana masjid itu memang ya sebagaimana kita tahu fungsi masjid itu sendiri, ya. Kalau kita bicara sebagai pusat peribadatan, bukan hanya peribadatan tapi pendidikan, sosial, keagamaan lainnya, ya juga bisa. Bahkan kalau di zaman Rasulullah SAW ya juga jadikan tempat untuk mengatur strategi siasat perang sebagai tempat peradaban, ya. Tapi kita mungkin hidup di zaman sekarang, kita bicara di kondisi masjid di zaman kita sekarang aja. Nah, jadi kalau menurut saya kemakmuran masjid itu makmur tidak hanya dilihat dari fisiknya saja. Jadi mungkin dari segi bangunan, dari segi catnya cantik, AC-nya dingin. Ya walaupun hal itu juga sangat penting, karena bagaimana kita membuat orang nyaman ketika berada. Dukung atau aja. Dukung kita tak bisa nafikan juga, ya. Ustaz, ya. Jadi seperti itu. Nah, cuma yang paling penting tentu ketika kita bicara kemakmuran, makmurnya masjid, nah mungkin lebih pada kegiatan-kegiatan merujuk kepada fungsi masjid itu sendiri tadi. Salah satu misalnya kalau dia sebagai pusat peribadatan atau sebagai pusat pendidikan, memang kita lihat di masjid itu memang secara berkala rutin ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya edukasi, ya. Edukasi, dan bukan sekedar berkumpul orang ramai-ramai tanpa ada makna, tanpa ada hasil yang didapat. Nah, tentu kalau kita bicara ini, kalau kita lihat faktanya hari ini, mengapa dalam tanda kutip, ya, seolah-olah di beberapa masjid di tempat kita mungkin, ya, kita tidak berani menyebut di tempat orang, nampak masjidnya mewah tapi kok sepi dari kegiatan, ya. Jangankan kegiatan-kegiatan sosial keagamaan lainnya, yang sholat 5 waktu kadang-kadang jemaahnya juga tidak bisa memuaskan. Nah, tentu ini bagian dari peran takmir atau pengurus masjid menurut saya. Jadi seorang pengurus masjid, dia tidak hanya menjadikan dirinya sebagai orang yang memang rajin siap hadir 5 waktu, setiap ada kegiatan dia di situ. Itu tidak usah jadi pengurus pun, itu memang tidak kewajiban dia. Tapi bagaimana dia mampu, bukan hanya dia, tapi membawa orang yang tadinya jemaahnya mungkin cuma 1-2 saf jadi 3-4-5 saf, yang tadinya kualitas ceramahnya, kualitas pendidikannya belum bagus, kurang bagus, semakin hari semakin bagus. Ini sebenarnya yang menjadi pertimbangan, pemikiran dari para takmir atau masjid itu sendiri. Nah, mungkin kalau kita bicara soal masjid, ya mungkin di sini juga hadir nih Ustaz. Saya lihat tadi ada Ketua DDI Kecamatan Bukit Batu, ya, yang mungkin keluar masuk masjid, mungkin beliau akan bisa memberikan gambaran seperti apa sebenarnya kondisi masjid yang khususnya pernah dikunjungi beliau itu di Kecamatan Bukit Batu. Oke, sementara itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Sedikit Pak Haji, sebelum kita beranjak kepada Pak Haji Dawang selaku Ketua DDI Kecamatan Bukit Batu, kadang-kadang kan kita selalu nampak secara real, ya. Apakah banyaknya jemaah merupakan suatu tolak ukur jadi suatu kemakmuran seperti itu, Pak Haji? Baik, barangkali jawabannya secara kuantitas iya,
Bisa jadi kan? Pinjaman. Ya, pinjaman. Tapi nampaknya ini mungkin ada sesuatu di sini. Buktinya di mana selalu ramai. Ya. Mungkin bacaan imamnya bagus mungkin ya. Mungkin ketika khatib pada khutbah khatibnya bagus, kan? Bisa jadi sebagai tolak ukur katakanlah dari luar ya. Tapi yang paling penting seperti yang saya katakan tadi, tentu kita tidak cukup hanya sampai di situ ya. Yang tadinya kita misalnya dalam satu hal aja, imam atau khatib atau penceramah lah, yang tadinya hanya itu aja orangnya, dengan maraknya kegiatan pembinaan tadi lahirlah penceramah baru. Itu yang kita maksudnya jauh lebih penting. Artinya terlepas daripada itu semua, hidayah Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengantarkan kepada masyarakat yang jamaah suatu masjid tersebut sehingga mereka mau bersama-sama berjamaah di masjid itu ya. Ini tapi kita ketika bicara hidayah Allah tentu kita tidak bisa hanya dengan mengangkat dua belah tangan saja kan. Kita harus ada usaha yang bisa kita lakukan. Betul. Ya Allah. Ya, semoga masjid yang ramai jamaahnya para pemirsa ini tentunya menimbulkan keberkahan suatu negeri, kan begitu Pak Haji ya? Itu pastinya. Baik, terima kasih Pak Haji Masuri. Kepada kembali kita izin kepada Pak Haji Dawam, minta izin saya kepada Pak Haji Dawam. Ini Pak Haji Dawam sebagai Ketua Dewan Dakwah Islam Kecamatan Bukit Batu, yang mana tentunya Pak Haji sudah lebih banyak masuk ke masjid-masjid. Tentunya di Kecamatan Bukit Batu ini kita ada beberapa masjid yang sampai kadang-kadang di ujung pelosok Pak Haji Dawam. Ketika bercerita masalah kemakmuran masjid ini Pak Haji Dawam, barangkali ada pengalaman-pengalaman yang menurut Pak Haji sehingga masjid ini kadang-kadang kan jangankan sholat 5 waktu, bahkan sholat Jumat aja kadang-kadang agak sepi. Bagaimana tanggapan Pak Haji Dawam tentang kemaslahatan tentang kemakmuran masjid yang menurut pandangan Pak Haji Dawam? Silakan Pak Haji. Terima kasih kepada moderator Bapak Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, di pagi yang mulia ini kita bersama Pak Ustaz Haji Sandi dan Bapak Dr. Haji Masuri selaku pengawas masjid yang ada di Kecamatan Bukit Batu, berbicara kita tentang apa saja kegiatan-kegiatan yang ada di masjid, khususnya di Kecamatan Bukit Batu. Tentunya setiap masjid itu ada perbedaan. Betul. Ada perbedaan, ada yang ramai, ada yang tidak. Itu sudah menjadi katakan tradisi, bukan tradisi. Macam lumrah. Tapi ini semua kami selaku pengurus Dewan Dakwah berusaha sekuat tenaga untuk memberikan motivasi kepada pengurus masjid yang ada di Kecamatan Bukit Batu agar senantiasa untuk membuat senang di dalam masjid. Karena kita ini kadang-kala berbicara masalah masjid, mungkin kita bisa jauh ke luar negeri sampai ke Jakarta sampai, tapi masjid di depan rumah pun kadang kita tak sampai, terlalu jauh katanya ya. Nah, oleh sebab itu mungkin ada satu hal yang sangat ironi bagi kita, pengurus juga harus jadi. Kenapa? Kalaulah di dalam masjid itu pengurusnya betul-betul konsekuen dan betul-betul tertib, bagus cara anunya, dan dicarikan imam yang betul bacaan bagus, maka jemaah itu dengan sendirinya akan ramai. Ya, di situ ada kegiatan-kegiatan. Yang jadi ironinya, imamnya
maaf ya, ini bukan adalah ya, kita ada kekurangan-kekurangan di sana sini. Namun demikian kita selaku Dewan Dakwah Islam yang ada di Kecamatan Cilegat ini berusaha. Ada 2 kali kalau tak salah saya kemarin kita mengadakan seperti training center tentang imam, khatib, bilal. Tapi itu yang intinya tidak diikuti oleh jemaah atau para masyarakat, dikarenakan mungkin apakah itu takut di blacklist kesalahan. Kita di situ bukan begitu, kita ingin memperbaiki yang lebih baik itu begini. Kita tidak akan menyalahkan, kita mencari yang terbaik. Oleh sebab itu menyamakan persepsi. Betul kata Pak Ali, Pak Mas. Oleh sebab itu kita mengharapkan betul-betul ini ke depan saya juga akan berusaha dan akan bekerjasama dengan pengawas masjid yang ada di Kecamatan Batu, yaitu Bapak Haji Dr. Mansuri. Ini bagaimana caranya kita akan memakmurkan masjid ini melalui dengan kegiatan-kegiatan yang ada di masing-masing masjid. Terutama kita galakkan kepada anak-anak muda kita. Siap Pak Haji. Nanti kita bekerja sama dengan ada pengurus kemasjidan, ada Dewan Dakwah Islam. Juga kita juga punya penyuluh ke kecamatan. Bahkan tidak mustahil kita juga melibatkan pemerintah. Siap, itu sebenarnya Pak Haji. Artinya ada kerjasama kita bahwa untuk kemakmuran masjid ini bukanlah kepentingan pribadi ataupun bukan urusan perorangan. Artinya kita ini menyampaikan syiar daripada Rasulullah SAW yang sesuai dengan hadisnya Bandiru Ani Walau Ayah. Itu tujuannya menyampaikan. Iya, terus berikutnya Pak Haji Dawam. Menurut Pak Haji yang selama ini yang sering masuk keluar masjid ya, karena memang Jumat kita melaksanakan khotbah masjid sini. Menurut Pak Haji Dawam, kira-kira apa indikator sebuah masjid bisa disebut makmur itu Pak Haji? Tentunya tidak menutup kemungkinan untuk kita senantiasa mengajak kepada seluruh jemaah, terutama bapak dan ibu, agar kita dapat mendidik anaknya, memberi motivasi anaknya untuk sama-sama berjemaah sholat di masjid. Ya. Karena tanpa orang tua, saya yakin dan percaya anak itu jauh dengan masjid, takut dengan masjid. Ibarat pepatah Melayu, cucu watak tuh tak jauh kemana Pak. Jadi kalau sudah orang tuanya mengajak, insya Allah ya anak itu akan ikut. Tapi hanya merintah kita tidak berbuat, itu payah situnya. Konsepnya uswatun. Iya. Jadi kalau orang Jawa bilang Pak, kain malaikat ditolongi iso nasihat terakhir iso melakoni. Maaf Pak Presiden, dia boleh memerintahkan, mengajak, tapi dia tak buat. Akan masalah jadinya. Artinya hari ini banyak orang yang bisa memberi contoh Pak, tapi menjadi contoh itu saya kesana. Begitu Pak. Baik Pak Haji, barangkali apa yang disampaikan untuk sidang pendengar dan pemirsa semuanya untuk pertemuan kali ini tentang kemakmuran masjid ini, intinya apa yang disampaikan oleh Pak Haji Mansuri dan Pak Haji Dawam, bahwa tak terlepas daripada segala sesuatu itu pasti perlunya faktor pendukung. Artinya mulai daripada ketua pengurus masjid tidak memutuskan suatu keputusan dengan sendirinya, tentu melalui musyawarah daripada pengurus masjid, begitu Pak Haji ya. Kalau kita ingin maju tentu kita musyawarah. Siap. Ya, ini yang harus salah satunya. Kemudian faktor pendukung berikutnya barangkali ketika sudah bermusyawarah pengurus masjid dan anggotanya tentu mencari sikap yang lebih baik, bagaimana kita memilih imam yang baik, kan gitu Pak ya. Jadi ini faktor pendukung daripada jamaah, karena memang hari ini banyak terjadi hal-hal cerita belakang Pak Haji. Kita belakang para jamaah ini kan pernikahan yang sangat kita miris perhatikan seperti ini Pak Haji. Dia berjamaah juga, tapi di belakang cerita apa imam begini, kan gitu Pak Haji. Artinya ketika memang faktor pendukung ini sudah menjadi suatu bagian daripada untuk memperbanyak semangat jamaah untuk ke masjid, tentu pastinya ini harus diutamakan Pak Haji ya. Artinya tidak pengurus masjid tidak mengambil keputusan dengan sendirinya. Beberapa hal yang sudah kita sampaikan berkaitan dengan masalah kemakmuran masjid. Barangkali untuk penutup
Pak Haji Masuri bisa menyampaikan beberapa hal untuk pemirsa semuanya, barangkali ini bisa menjadi edukasi untuk kita, pembelajaran bagi kita semua. Kedepannya kita bisa lebih bersama-sama bisa memakmurkan masjid. Kan begitu Pak Haji? Oke, ya, terima kasih ya sebagai pengantar penutup para pemirsa dimanapun Anda berada, barangkali yang perlu kita perhatikan yang pertama ketika kita bicara umat, karena ketika bicara masjid, kalau masjid doang tidak ada jemaah itu bagian dari umat, maka umat itu sendiri tidak jadi menjadi tanggung jawab pihak kan perusahaan agama, DDI, para penyuluh, tapi semua statement yang terlibat harus bergerak dan bekerja sama. Yang paling penting sama-sama bekerja, dan kalau bekerja sama ada yang menakal. Tapi kalau sama-sama bekerja semua begitu ya kan seperti itu. Nah kemudian yang kedua barangkali peran pengurus atau takmir masjid tadi itu yang saya bilang, dia jangan hanya berpikir karena dia pengurus maka dia hadir tampil setiap saat hanya untuk dirinya saja, tapi ingat ketika dia menerima pengurus masjid itu ada amanah yang dititipkan kepadanya, maka semuanya menjadi tanggung jawab dia. Termasuk misalnya bagaimana supaya imam kita ini bagus kita cari, ya tidak masalah ketua pengurus dia mungkin tidak paham menyeleksi, ya cari orang yang berkompeten begitu. Dia cuma berpikir bagaimana masjid yang saya urus yang memang saya ini makmur, jemaahnya banyak, kualitas kegiatannya bagus dan frekuensi kegiatannya banyak. Jadi kira-kira itu. Jadi semua pihak harus terlibat, kemudian peran pengurus atau takmir masjid itu sendiri. Wallahu a'lam. Terima kasih dari saya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali terima kasih kepada Pak Haji Masuri. Kemudian kepada Pak Haji Dawab, silakan untuk mengasihkan untuk penutupnya Pak. Baik, terima kasih waktu yang diberikan. Kami dari DDI ingin tetap bekerja sama dengan pengawas masjid yang ada di Kecamatan Bumi Batu, terutama Bapak Dr. Haji Masuri, untuk memberikan motivasi terhadap pengurus dan masyarakat yang ada di lingkungannya agar senantiasa jemaah tetap ramai, dan anak-anak yang tadinya tidak mau ikut bersama-sama berjemaah, bagaimana caranya kita akan mengajak mereka lebih baik lagi, dan insya Allah kita juga akan berusaha akan mengadakan pembimbingan pelatihan anak-anak yang untuk khotib maupun imam dan bilal, supaya nanti generasi itu saja. Saya rasa yakin apabila kita mau bersama-sama bekerja, insya Allah Allah senantiasa memberi ridho dan takmir. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Haji Dawab, terima kasih kepada Pak Haji Masuri. Sedang mendengar yang berbahagia, untuk pagi hari ini barangkali kita cukup pertemuan kita sampai di sini. Namun pesan terakhir dari saya, apa yang disampaikan bukan pesan terakhir nak meninggal ya. Atas pertemuan ini Pak Haji Masuri, pesan terakhir dari pertemuan kali ini, apa yang disampaikan Pak Haji Masuri dan apa yang disampaikan oleh Pak Haji Dawab, kunci satu dari pengurus masjid, berbuatlah karena Allah Ta'ala, tapi jangan berbuat karena untuk bisa dipandang orang. Lebih itu Pak Haji ya. Kunci daripada itu semua, pelaksanaan segala macam ibadah itu cuma dua kunci. Pertama, benar tata cara pelaksanaannya. Yang kedua, ikhlas karena Allah Ta'ala. Begitu Pak Haji. Baik, demikian pertemuan kita. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Saya aku pembawa sebagai moderator pada hari ini di kantor KUA Kecamatan Bukit Batu. Seluruh staf mengucapkan terima kasih dan sampai bertemu di season yang akan datang. Bila kita punya hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kantor KUA saya. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Oke, terima kasih Pak Haji.